Sebenarnya akan menampilkan pertunjukan atau persembahan storytelling berbentuk podcast, yang dimana podcast sendiri merupakan sarana untuk bercerita yang sedang tren di kalangan masyarakat maupun remaja. Jadi teman-teman, podcast sendiri menempati top 10 podcast Indonesia menempati top 10 peminatnya di dunia. Oke, langsung saja sebelum menampilkan, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Algesar selaku pembawa acara podcast pada hari ini. Perkenalkan, gue Zulfati sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Rinmadia sebagai narasumber di podcast Cesi kali ini. Saya Prima Khaira Amalia sebagai narasumber dari cerita Cesi kali ini. Jadi, oke, langsung saja kami akan melakukan persembahan pada hari ini. Check it out. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di program Cesi. Jadi teman-teman, di program Cesi kita akan membahas terkait kasus-kasus yang sudah dulu ataupun yang pernah dulu. Untuk program Cesi kali ini kita akan membahas kasus pembunuhan sekaligus pelecehan yang pernah terjadi pada tahun 2011 di Komisi Penyiaran Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan sebutan KPI. Oke, untuk membuat panas pembahasan kita hari ini, saya kedatangan 3 teman kita. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Siti Algesar selaku pembawa acara Cesi pada hari ini. Langsung saja, saya mengundang 3 teman kita Cesi pada hari ini. Silakan. Jadi teman-teman dan 3 teman kita yang akan menemani untuk membahas topik Cesi pada hari ini. Oke, jadi teman-teman kita tolong dong perkenalan diri biar narasumber Cesi atau tamu-tamu Cesi pada hari ini bisa tahu siapa nih teman cerita kita pada hari ini. Cerita Fikri. Perkenalkan, gue Zulfati. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Rinmadia. Halo guys. Gue Prima Khaira Amalia. Halo sama Cesi. Tiga teman cerita Cesi pada hari ini pasti teman-teman semua sudah tahu siapa mereka. Jadi langsung saja kita akan memulai pembahasan Cesi pada hari ini. Let's go. Jadi pasti teman-teman sudah tahu apa topik Cesi pada hari ini, yakni kasus pembulian yang terjadi pada tahun 2011 yang dimana kasus itu sudah masuk ke dalam ranah pelecehan. Kasus itu terjadi pada tahun 2011 Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Nah sekarang gue mau nanya nih sama kalian, gue mau dari semua dulu ya, gimana sih awal mula kejadian dari kasus ini? Kasus ini terjadi katanya keserakasan. Awalnya gini nih, ada seorang pria berinisial MS yang hanya ingin mencari nafkah di Komisi Penyiaran Indonesia atau lebih kita kenal dengan KPI Pusat. Pria inilah yang merupakan korban pada kasus ini. Nah, si pria ini atau merupakan korban ini bekerja dengan benar, menggunakan tugas dari pimpinannya, lalu mendapat gaji dan memberikan anak susu. Nah, sepanjang tahun 2012 sampai 2014, selama 2 tahun kan, si korban ini dibully dan dipaksa untuk memberikan makanan bagi rekan kerja seniornya. Oh, I know. Jadi dalam kasus ini adalah jiwa senioritasan. Iya, betul banget. Rekan kerja seniornya inilah yang merupakan pelaku pada kasus ini. Nah, mereka bersama-sama melecehkan korban ini. Nah, sehingga si korban ini seperti budak suruh. Nah, memang sejak korban kerja di KPI Pusat pada tahun 2011, si korban ini memang sering dibully, maki, dihina oleh para pelaku ini. Korban tidak bisa melawan karena korban hanya sendiri nih, sedangkan para pelaku ada banyak. Terus gimana lanjutannya?
terus pada tahun 2015 paling parahnya nih. Kok bisa? Karena para pelaku ini bersama-sama memikul kepala, tangan, dan kaki si korban, lalu menelanjanginya dan mencari-cari dua sakit si korban ini dengan spidol. Parah banget anjay. Iya, makanya parah banget. Dan dari kejadian inilah yang membuat si korban trauma dan kehilangan stabilan. Terus kan korban yang mencaci maki, dilecehkan. Terus apa tindakan dari korban? Apa respon dari korban atas kejadian ini dengan korban alami? Mungkin Evan Mardia mau nggak lo ceritain tentang respon korban? Boleh. Setelah kejadian yang telah diceritakan oleh Sulfadi, si korban ini kesehatannya sudah sangat menurun dan juga dia hendak ingin melaporkan ke polisian pada tahun 2019. Terus setelah korban melapor, apa tindakan dari pihak kepolisian terkait apa yang dilakukan korban? Itu dia, sangat disayangkan sekali pihak kepolisian hanya melempar balik kasus tersebut dan menyuruh si korban untuk menyelesaikan secara internal kepada pihak atasannya. Terus setelah dilaporkan ke pihak atasan, gimana respon pihak atasannya? Pihak atasan hanya memindahkan ruangan si korban agar kasus tersebut tidak terulang lagi. Tetapi sangat disayangkan pelaku tersebut tetap mengulangi aksi bejatnya. Kok saya agak gemes sama pihak atasannya? Secara kan ini kasus yang lumayan serius, harusnya pihak atasan itu lebih bijak dalam mengganti kasus yang dilaporkan oleh korban. Secara ini sudah masuk ke dalam ranah pelecehan. Betul sekali, seharusnya si korban itu seharusnya pihak atasan itu harus lebih serius menangani kasus tersebut. Oke, thank you. Terus gue mau nanya sama Krina, apa sih dampak yang dirasain oleh korban setelah kejadian yang dia alami? Nah, sudah pasti si korban ini ngerasain trauma ya. Terus si korban ini juga sering tiba-tiba teriak tiap malam, terus juga sering tiba-tiba ngebrak meja. Nah, sampai si keluarga korban ini heran, apa sih yang terjadi sama si korban ini sampai segitunya? Nggak berhenti di situ, si korban ini juga sering merenung sendirian di musola pada saat dia istirahat kerja. Tapi si pelaku ini tetap menuduh si korban meninggalkan pekerjaannya. Padahal itu adalah jam istirahat kerja. Setelah si korban ini ke puskesmas karena gangguan mental yang dialami, ternyata dia divonis terkena PTSD. PTSD itu apa? PTSD sendiri adalah singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder. Itu semacam penyakit apa? Nah, PTSD sendiri adalah semacam penyakit gangguan mental yang dialami oleh seseorang jika terkena trauma. Dan di mana kita ketahui dari kasus tersebut bahwa korban terkena trauma pelecehan seksual. Oh, kasusnya lumayan parah ya. Korban sampai mengalami trauma sama divonis penyakit seperti yang kamu bilang tadi. Oh, oke, thank you. Terus gue mau nanya nih, udah ada belum sih penyelesaian dari kasus ini? Nah, setelah si korban ini nge-speak up apa yang dia rasa dan alami ke sosial media, banyak netizen yang berkomentari dan mendukung si korban ini sampai berita ini viral. Nah, pasti pihak perusahaan gak mau lah ya namanya jadi jelek. Nah, pihak kepolisian pun menindaklanjuti kasus ini. Setelah ditindaklanjuti, si pelaku ini mendapatkan sanksi, tapi tidak setimpal dengan apa yang dirasakan korban karena si pelaku ini hanya dikeluarkan dari perusahaan. Kalau menurut gue sih benar banget, gak simpel banget. Apalagi kan korban sampai mengalami trauma, maksudnya juga mereka dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Apalagi negara kita terkenal dengan negara yang negara hukum. Benar banget, apalagi kan si korban ini udah terkena gangguan mental yang dimana kita ketahui itu di sekeliling kita banyak sekali yang beremehkan kesehatan mental. Padahal kan kesehatan mental itu sangat penting. Oke, thank you guys. Gue speechless banget dengar cerita dan kalian. Apalagi kasus ini tuh menurut gue kasus yang lumayan parah. Jadi gue lebih tahu tentang kasus ini setelah kalian datang ke sini. Thank you udah datang ke Jesse. Oke, last question nih. Gue mau nanya sama kalian. Menurut kalian berikan satu solusi gimana sih cara memberantas agar pembunuhan seperti ini tidak terjadi lagi? Siapa dulu yang mau? Oke. Nah, menurut gue pribadi, kita bisa ambil pembelajaran dari kasus ini bahwasanya kita harus cepat dan berani mengambil tindakan speak up untuk apa yang kita alami dan rasain supaya orang-orang di sekitar kita, apalagi pihak berwajib bisa mendengar suara kita, apalagi kan kita cuma warga biasa. Oke, thank you. Terus siapa lagi nih? Ayo dong. Berbanyak yang dikatakan akurat. Seharusnya si korban ini harus lebih berani mengungkapkan perasaan maupun hal yang tidak disukai dari pelaku bullying agar kasus tersebut tidak terulang lagi kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Memprioritaskan diri sendiri tidaklah egois. Barangkali
Oke teman-teman semuanya, itu tadi podcast dari kita karena waktu yang sudah memadai. Mohon teman-teman semua bisa memaklumi. Bullying is a big problem for the world. Bullying doesn't make you cool. Even if today I don't like, just be yourself. Don't let other people control yourself. Let's stop bullying. Semua